Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mumin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian hari ini bahagia? Bahagia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semuanya duduk rapi, dipimpin berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau absen dulu ya. Ya. Absen dulu ya. Ade Tiara Lestari, Afika Putri Firdah Amar, Arina Haki, Aska Kamilatu Zahro, Bilkis Mailiana Nadila, Karisa Mutiara Ardina, Dela Fajriani, Devina Ramdhani, Presta Resenda, Krishna Rifatul Ulia, Latifatul Fikriyah, Mercy Indriani Safitri, Pinky Irnita Dewi, Rani Arlesa Putri, Rohmatun Nazila, Sani Novitasari, Seli Safikah Umairoh, Siva Suryanti, Syafia Anisatul Lutfiah, Turyati, Zahra Azizatun Hasanah. Alhamdulillah hadir semua ini. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa hadir semua. Karena apa? Nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat sehat. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Oke? Kita untuk hari ini membahas bab apa? Coba dibuka semuanya bukunya. Untuk pagi hari ini kita membahas bab 2 ya. Ya. Bab 2 itu apa? Meyakini hari akhir, menghadiri kebiasaan buruk. Tapi sebelum Bu Guru menerangkan untuk bab 2 ini, masih ingat enggak? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ibu. Oh ya, silakan.
Tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Apa yang dimaksud dengan menuntut ilmu? Menuntut ilmu berarti belajar tentang ilmu agar pintar. Belajar menuntut ilmu untuk apa? Agar pintar. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya. menuntut ilmu diwajibkan oleh Allah agar kita menjadi orang yang beradab. Luar biasa. Ada yang tahu dalilnya menuntut ilmu? Ya, silakan. Kalau ini fardhatun 'ala kulli muslimin. Oke, artinya apa kira-kira anak-anak? Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam atau Muslim, itu ya. Jadi luar biasa, tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang menuntut ilmu. Allah itu mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Karena apa? Kita adalah manusia yang tidak tahu apa-apa. Kalau kita ingin pintar, maka kita harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa di mana saja, bukan hanya di sekolah ya. Di rumah bisa, kemudian di luar sana bisa, di sekolah juga bisa. Intinya menuntut ilmu itu wajib bagi kita, dan dimanapun tempatnya kita harus menuntut ilmu. Karena semuanya itu ilmu. Kita makan menggunakan tangan kanan, itu adalah ilmu yang baik, ya kan? Kemudian sebelum makan membaca bismillah, itu juga adalah ilmu yang baik. Ya, jadi kita harus menerapkan ilmu-ilmu yang baik. Oke, sekarang kita menginjak ke bab 2, yaitu tentang hari akhir. Sebelum saya tanya, sebelum saya menjelaskan, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu hari akhir? Ayo, apa itu hari akhir? Gak apa-apa, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Iya, silakan. Hari akhir adalah hari di mana seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini berakhir hanya Allah SWT yang mengatakan hari akhir dan rangkaian peristiwanya maka pasti akan terjadi. Pada hari akhir manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Sebaliknya manusia akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya adalah kekuatan buruk selama di dunia. Luar biasa. Jadi sekarang kita membahas tentang hari akhir nanti ya. Sebelum saya terangkan, Bu Guru ingin menjelaskan dulu. Jadi di sini kita membahas tentang hari akhir. Yang diharapkan nanti kita adalah peserta didik dapat mendalami tentang pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak bisa mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian anak-anak juga bisa menyimpulkan makna dalil tentang hari akhir. Yang terakhir, anak-anak juga dapat mengidentifikasikan macam-macam nama-nama hari akhir atau hari kiamat ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, luar biasa, tadi sudah ada mbak-mbak yang menerangkan bahwasanya hari akhir adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta. Hari akhir juga bisa dinamakan apa? Hari kiamat. Ya, hari akhir juga bisa dinamakan hari kiamat. Kita perhatikan di situ ada dalil naklinya. Ya, ada dalil nakli yang menerangkan tentang terjadinya hari akhir. Siapa yang mau baca ayat ini? Ya, silahkan. Diperhatikan teman-temannya ya semuanya. Yang keras ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. وَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Coba dibaca semua bareng-bareng beserta artinya. Bismillah.
Jadi Allah itu sudah menerangkan di dalam Al-Quran tentang terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Nah, jadi sekarang pengertian iman kepada hari akhir. Ayo, berarti iman. Iman berarti artinya apa? Percaya. Jadi iman terhadap hari akhir berarti percaya tentang adanya hari akhir, di mana seluruh dunia dan seisinya ini akan mengalami kehancuran. Kemudian hari akhir atau kiamat. Hari akhir atau kiamat itu ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama, kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang pertama dulu kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Maksudnya kiamat kecil itu bagaimana? Terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Jadi kiamat sughra atau kecil itu hanya sebagian umat manusia yang mengalami kematian. Kemudian yang kedua kiamat kubra. Kiamat kubra itu apa? Kiamat besar. Kiamat besar. Maksudnya bagaimana? Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Berarti kalau kiamat kubra berarti adalah kiamat yang terjadi karena dunia dan isinya ini hancur atau hari kiamat. Kemudian tanda-tandanya kiamat sughra apa saja? Yang pertama, bahwasanya perempuan banyak yang dinikahi oleh tuannya. Yang kedua, sebagian besar orang beranggapan bahwa ilmu agama sudah tidak penting lagi. Nah, kita mengincar yang kedua, kiamat kubro. Tanda-tandanya apa yang pertama? Terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua? Banyak bermunculan binatang yang bisa berbicara. Nah, ini sebagian kecil tanda-tanda kiamat sughra dan kiamat kubro. Nah, di sini Bu Guru mau menayangkan video. Ya, mau menayangkan video tentang terjadinya kiamat sughra. Nanti saya tugaskan untuk menyimak videonya, kemudian nanti di akhir video Bu Guru kasih tugas. Sekarang kalian menyimak dulu videonya ya. Disiapkan dulu bukunya, siapkan bolpennya sambil menyimak video yang Bu Guru tayangkan. Oh, ya. Hai guys, bencana banjir bandang telah menjadi ancaman serius bagi banyak kota di seluruh dunia. Fenomena alam ini tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga mengancam nyawa penduduk setempat. Dari kota-kota bersejarah di Eropa hingga pemukiman di kaki pegunungan Asia. Berikut ini 10 banjir bandang yang menghancurkan yang tertangkap kamera. Genoa merupakan ibu kota wilayah Liguria dan merupakan rumah bagi lebih dari 550.000 orang. Kota ini merupakan kota terbesar ke-6 di Italia dan terletak di Laut Liguria, membuatnya menjadi salah satu kota perdagangan terpenting di Mediterania. Namun, posisi ini juga membuat Genoa rentan terhadap badai dan banjir bandang. Pada November 2011, Genoa dilanda banjir parah akibat serangkaian badai tropis dari Laut Mediterania. Curah hujan yang sangat tinggi di antara Tuscany dan Liguria mengakibatkan sungai meluap dan banjir meluas.
Akibat banjir besar ini, jalan-jalan untuk puing dan mobil terbalik. Bahkan, salah satu jembatan di sana sampai runtuh akibat derasnya arus air yang menerjang. Menurut laporan pemerintah setempat, pembangunan di daerah rawan banjir menjadi penyebab utama bencana ini. Pada Agustus 2021, Moskow, kota kecil di tepi Laut Hitam, mengalami banjir bandang terburuk dalam beberapa tahun. Kota ini dibangun di sekitar Sungai Ezing dan dihuni oleh sekitar 5.300 orang. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda kawasan tersebut dalam 48 jam. Air meluap dari pegunungan Gopeng dan menghanyutkan puing dari area penerbangan di selatan kota, menyebabkan air sungai meluap. Allah'ım ya, geç şuna bak şuna. Orada ne yapıyorsun? Çok kötü. Çok kötü. Allah, çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Yıkılıyor. Sudah ya? Sudah disaksikan videonya? Sudah. Nah, tugas kalian adalah ya, sekarang Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian kelompok. Ya, nanti ini ada 7 ya, 7 kelompok. Jadi ini anak-anak bisa 2 atau 3 kelompok nanti ya. Kemudian kalian tugasnya adalah apa hikmah dari terjadinya bencana alam berupa banjir. Ya, jadi nanti kalian tulis hikmahnya apa terjadinya banjir. Nanti ditulis di kertas yang sudah Ibu Guru sediakan. Ya, coba nanti saya bagi dulu ini nanti 33 ya, 33 atau 22? 33 ya, 33. Nih, nanti ke sini 3 ya. Kemudian ini nanti bangkunya berarti kamu balik ke sana ya. Kemudian ini ya. Ini yang belakang berarti. Kemudian ini ya. Ini ke sana 1 ya. Berarti kurang 1 mana yang tadi? Oh, ini udah ya, sini ya. Berarti ini ya. Ini aja berarti nanti itu ke situ ya, Mbak. Kalau ini ke sini ya. Ya biar gampang. Nanti ya. Silahkan ditulis hikmah terjadinya banjir. Ditulis yang besar ya tulisannya biar bisa dibaca ya. Jadi nanti kalian tulis di sini hikmah. Yang pertama ditulis kelompok. Jadi harus ada kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Kelompok 7 namanya siapa saja. Kemudian ditulis hikmah terjadinya bencana alam berupa banjir. Apa hikmahnya? Ditulis ya. Kemudian nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kemudian 5 menit untuk maju di depan. Silahkan kalian kerjakan dari sekarang. Ya, kamu ke belakang berarti Mbak kan? Sini, ini ke sini. Ya. Berarti ini kemana? Ke sini ke belakang ya? Ini ke belakang ya Mbak? Oh ini 3 ya? Nah ini 2 berarti. Kemudian ini ya ke sini. Ini kemana? Ini udah Mbak. Ini ke sana ya. Terus ini ke sini. Ya. Berarti gimana ini? Ini aja, ini ke sana aja. Ke sana, ini 4 berarti ya. Berarti kurang 1 berarti ya. Ya kan? Ya, udah nggak apa. Ayo, berarti ini 2 ya. 2, 3, 3. Silakan Mbak. Berarti kamu 2 ya. Ini 3, 3 ya. Sini Mbak. Hadap sini, hadap ke belakang. Kamu hadap ke belakang. Ya benar, kursinya di itu. Loh, udah ya. Ditulis
Yang besar tulisannya ya. Kenapa? Ya, terserah. Pokoknya sepengetahuan kalian saja. Menurut kalian, hikmah terjadinya banjir itu apa saja? Ya. Boleh nanti sambil melihat di buku boleh. Kalau misalnya tidak ada berarti sesuai dengan pemikiran kalian. Ya, jadi ide yang keluar dari pemikiran kalian itu apa sajakah hikmah terjadinya banjir? Ya. Mbak, udah. Ya, cepat tulis ya, Mbak. Ya. Itu berapa ya? Gak apa-apa nanti gabung aja ya. Ya kan, nulis aja nggak apa-apa di sini. Tapi ini udah ya, udah ada semua kan yang itu ya. Nanti ikut. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Terus saja hikmah terjadinya banjir gitu. Tadi sesuai dengan itu ya. Yang ini kelompok berapa? Satu. Ini kelompok mana Mbak? Dua. Kelompok tiga? Tiga. Kelompok empat? Lima? Enam? Tujuh itu ya terakhir ya. Kamu bisa aja. Hikmah terjadinya banjir. Waktunya kurang 2 menit ya. Sudah habis waktunya? Kita dari kelompok satu dulu, maju ke depan. Silahkan. Kelompok satu silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo. Salam, kemudian
perkenalkan dari kelompok berapa, kemudian dibacakan hikmahnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Maju sini maju. Menyaksikan hasil bersama kami. Perkenalkan nama saya Rahmatul Najila. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Jala Fitri. Ayo dibacakan. Yang keras. Hikmah terjadinya banjir. Kesadaran keterbatasan manusia bahwa manusia sehebat Yang lain memperhatikan dulu ya. menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tempelkan dulu situ. Tempelkan. Sini, taruh sini. Sini, Mbak. Cocok sini. Ya. Salam dulu. Oh iya, salam belum salam. Ya udah, Mbak. Assalamualaikum. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya setelah baca tadi ya. Oke, kelompok 2. Ya, nggak masuk nggak apa-apa. Kelompok 2. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kajian. Perkenalkan nama saya Kendian Tadi. Saya akan berbicara tentang hikmah terjadinya banjir, yaitu bila terjadi banjir itu murni karena kelalaian manusia, seperti menebang pohon di hutan sembarangan, membuang sampah ke sungai. 2. Sebagai pengingat agar kita bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Salam. Salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tempelkan dulu di sini. Ini. Ya. Kemudian kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu? Ya berarti nanti gimana? Ada yang bawa sepatu nggak? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti. Kita harus yakin bahwa kiamat itu pasti datang. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan amal. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempel di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 4. Mana kelompok 4? Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi
kepedulian dan solidaritas. Seperti saat banjir banyak orang saling menolong, kalau adanya banjir maka akan berubah ke saling menyayangi. Dari terjadinya banjir kita belajar pentingnya ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah ya maksudnya ya, ukhuwah atau persaudaraan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Salam deh, salam. Assalamualaikum Dibuka dulu mbak, itu klipnya dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 5, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam sepatu. Pinjam sepatu. Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ada mbak. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kelompok 6, silahkan maju kelompok 6. Hati-hati mbak, ada kabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terjadinya banjir, mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Banjir sering terjadi karena ulah manusia, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk menjaga alam. Segala sesuatu yang ada di bumi adalah titipan dari Allah, maka kita amanah dalam menjaganya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir ya. Yang terakhir kelompok berapa? Kelompok 7. Ya. Tempelkan sini. Silakan maju untuk kelompok 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Bilqis Sumairah Nabila. Saya Asma Pembantu. Saya Sayur Sari. Masa terjadinya banjir, atau sebagai pengingat tentang dunia seisinya. 2. Supaya apapun kita, harta benda tidak akan dibawa mati. Dan harta benda dan di depan Allah SWT, maka janganlah sombong. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Taruh tengah ya. Ya, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
semua. Luar biasa ya, luar biasa untuk hari ini. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bu Guru dari awal sampai akhir. Tugasnya juga sudah dikerjakan dengan baik. Hikmah terjadinya banjir. Bu Guru di sini akan kasih nilai kalian semua 100. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang pengertian akhir atau pengertian iman terhadap hari akhir. Nah, kemudian coba Bu Guru tanya, hikmah yang kita ambil pada pelajaran hari ini apa? Tentang terjadinya hari akhir. Berarti apa? Kita harus lebih bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari bencana alam. Makanya kalau kita bersyukur kepada Allah berarti kita harus satu, meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita itu seperti apa? Sholatnya, ngajinya, sekolahnya, semuanya itu harus ditingkatkan lagi. Oke. Nah, kemudian saya memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Kita harus selalu ingat bahwasanya kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, adalah manusia yang paling sempurna. Ya. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, ya. Dengan terjadinya bencana-bencana alam ini, itu semuanya adalah pertanda bahwasanya kekuasaan Allah. Kita juga harus bersyukur karena kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, ini adalah pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian Bu Guru juga akan memberikan tugas pada kalian. Ya, jadi tugas untuk minggu depan, tolong nanti Ibu Guru carikan dalil tentang kiamat kubro. Nanti bisa dilihat di buku paket atau di buku di Al-Quran juga ada ya. Dalil tentang terjadinya kiamat kubro. Berapa kira-kira? 2 saja. Ya. Atau anak-anak itu nanti kerjanya itu kelompok lagi ya. Kelompoknya kayak tadi lagi bisa? Bisa. Setiap kelompok mencari dalil tentang hari kiamat. Boleh 1, boleh 2, terserah ya. Nah, itu nanti tugas itu dikumpulkan minggu yang akan datang. Oke. Ada yang bertanyakan pada pagi hari ini? Kira-kira sudah paham semuanya? Sudah bisa dipahami ya? Sudah. Pertemuan dari awal sampai akhir kira-kira sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah, insya Allah ya. Kita kembali lagi, mengingat lagi coba. Tadi kita membahas tentang apa? Hari akhir. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hancurnya seluruh di alam semesta. Hari akhir dibagi menjadi 2. Apa itu? Kiamat kubro dan kiamat kubro. Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Kalau misalkan dari awal sampai akhir ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf ya. Ya, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita berdoa masing-masing. Disiapkan dulu semuanya, kerapihannya, ditata semuanya. Silakan disiapkan untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anakku semuanya. Dadah.